Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Noromayana. Saya adalah peserta PPG Batch 1 Universitas Antasari Banjarmasin, kelompok SKI 2. Pada video kali ini akan membahas tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pendidikan profesi guru UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik dapat menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan sebagai inspirasi menjadi muslim yang berwawasan global serta adaptif dalam menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi peran umat Islam pasca kemerdekaan Republik Indonesia adalah peserta didik mampu menganalisis peran umat Islam pasca kemerdekaan sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap inovatif, kreatif, dan dinamis. Dan fase pembelajaran kali ini berada pada fase F. Elemennya adalah periode modern atau zaman kebangkitan dari 1800 Masehi sampai sekarang, dengan judul materi adalah peran umat Islam pasca kemerdekaan. Saatnya kita memasuki materi yang akan kita pelajari, yaitu peran umat Islam pasca kemerdekaan. Ada 3 tokoh yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama adalah Buya Hamka, yang kedua adalah Bapak B.J. Habibie, dan yang ketiga adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Namun sebelum kita masuk ke materi kali ini, diharapkan peserta didik sudah memahami materi sebelumnya, yaitu tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan atau kebangkitan nasional. Pada slide ini terdapat 5 tokoh yang sudah kita pelajari, yaitu Pangeran Diponegoro dan Teuku Umar pada materi peran umat Islam pada masa penjajahan, dan diteruskan oleh host Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari pada materi peran umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Baiklah, kita mulai mempelajari tokoh pertama pada materi ini, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Biografi: beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau wafat di Jakarta pada tahun 1981. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Anak beliau yaitu Irfan Hamka, Rusdi Hamka, dan Azizah. Pasangan beliau adalah Siti Raham pada 1929 sampai 1972 dan Hajah Siti Khadijah pada 1973 sampai 1981. Berikut peran Buya Hamka pada masa pasca kemerdekaan, yaitu pertama, politik masyumi. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka dicalonkan masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik masyumi menentang komunisme dan gagasan demokrasi terpimpin mempengaruhi hubungannya dengan Soekarno. Kedua, majalah Panji Masyarakat. Usai Masyumi dibubarkan sesuai dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang berumur pendek, dibredel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden berjudul Demokrasi Kita. Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Nekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Ketiga, menjadi penceramah di TVRI dan RRI. Seiring peralihan kekuasaan ke Soeharto, Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ia mendapat ruang pemerintah mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI. Ia juga mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar. Keempat, menjadi ketua MUI yang pertama, yaitu pada tahun 1975. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, peserta musyawarah memilih beliau secara aklamasi sebagai ketua.
Sepeninggal Hamka, pemerintah menyematkan bintang Mahaputra Utama serta Anumerta kepada Hamka. Sejak 2011, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan untuk perguruan tinggi Islam di Jakarta milik Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka. Dan berikut adalah karya-karya beliau yang menjadikan beliau sebagai sastrawan terkenal. Tokoh yang kedua adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Biografinya adalah sebagai berikut. Beliau lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau wafat pada tanggal 30 Desember 2009 di Jakarta. Pasangan beliau adalah Sinta Nuriyah pada tahun 1968 sampai 2009. Beliau menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Adapun peran beliau pada masa pasca kemerdekaan adalah pertama menjadi Presiden RI keempat. Pada 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Nasional. Kedua, melaksanakan dua reformasi. Setelah membentuk Kabinet Persatuan Nasional, Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam hal fungsi dan perannya. Pada tahun 2000, terjadi pemisahan institusi TNI dan Polri, di mana saat Orde Baru, kedua institusi keamanan tersebut menjadi satu dengan nama ABRI. Ketiga, merawat paham kebangsaan di Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1963, Gus Dur belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Selanjutnya Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad tidak diakui. Dari Belanda kemudian Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual, Muslim progresif, dan sosial demokrat. Di LP3ES inilah mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Gus Dur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada tahun 1984 sampai tahun 2000, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tokoh yang terakhir yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau wafat pada tanggal 11 September 2019 di Jakarta. Pasangan beliau adalah Hasri Ainun Besari atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Ainun dari tahun 1962 sampai tahun 2010. Beliau menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Adapun peran beliau antara lain, yang pertama menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman Barat, menerima gelar Diplom Insinyur pada 1960 dan gelar Doktor Insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Yang kedua adalah mengimplementasikan visi Indonesia.
Gerakan Biji Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 September 1990. Dan yang terakhir adalah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga menggantikan Bapak Soeharto. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998 di mana saat itu beliau diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Adapun hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari dari peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan adalah yang pertama, meneladani kegigihan para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku cinta tanah air. Dan yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Dan yang keempat, menyadari bahwa perjuangan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para pejuang kemerdekaan. Demikianlah pembahasan materi tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.